Salah satu gubernur paling konyol di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah Gubernur Jawa Timur yang bernama Khofifah Indar Parawangsa. Ketika gubernur-gubernur lain di bangsa ini sibuk untuk membangun daerahnya, Gubernur Jawa Timur ini malah sibuk untuk mengiklankan buah-buahan, untuk spill buah-buahan. Saya tidak mengerti, apakah masyarakat Jawa Timur memang sengaja untuk memilih, untuk memberikan kepercayaan kepada Khofifah Indar Parawangsa ini sebagai duta buah, atau sebagai influencer buah, ataukah sebagai pelayan dan hamba rakyat? Karena hari-hari belakangan ini, Khofifah Indar Parawangsa kelakuannya benar-benar konyol. Mulai dari spill batu, spill roti, spill buah kurma, spill buah nenas, buah jeruk, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berurusan dengan buah-buahan, tanya saja, Khofifah Indar Parawangsa itu adalah ahlinya. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Nama saya Dita Leni Rafia. Kalau saya ditaleni karet. Kalau saya ditaleni selang. Kalau saya ditaleni kabel terminal. Kalau saya ditaleni sabuk. Kalau saya ditaleni tali sepatu. Kalau saya ditaleni dasi. Kalau saya ditaleni tasbih. Dengan membeli satu kendi kecil ini harganya 6 real, Rp25. Tidak hanya kurma loh yang disepil Mbok de Pipa, mulai dari air surga sampai batu-batuan. Di saat masyarakatnya teriak minta pengampunan pajak, Mbok de Pipa di Mekah sibuk menunjukkan keimanannya sebagai orang beragama. Lucu atau konyol kira-kira? Akhirnya yang ditunggu-tunggu sama warga Jawa Timur ya, Gubernur Ibu Khofifah nyepil kurma. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Di dunia politik ini yang panas, penuh drama, penuh kontroversial gitu ya, muncul satu gubernur yang tampil beda daripada gubernur-gubernur yang lainnya, yaitu adalah Gubernur Jawa Timur. Selamat datang Ibu Khofifah. Akhirnya video yang ditunggu sama warga-warga Jawa Timur ya tayang juga, yaitu Ibu Khofifah mereview dan ngespil kurma. Gua sebagai warga Jawa Barat ya, sebagai anak Bapak Aing, sebagai anak Kang Deddy Mulyadi gitu ya, melihat Ibu Khofifah ini viral bukan karena pembangunannya, bukan karena kepemerintahannya, tapi karena ngupas buah sayang. Ngupas buah, mangga, nanas, ngerujak, dan segala macamnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dunia perpolitikan kita dan dunia pemerintahan kita itu ya, itu seperti rujak sayang. Ada manis, ada asam, ada pedas. Manis kayak janji kampanye, pedas kayak kritikan rakyat, apalagi rakyatnya kayak gue. Ketiga, rasa asamnya itu apa? Realita sayang. Dan yang paling penting apa? Iya, bumbu kacang. Jangan lupa kalau ngerujak bumbu kacangnya itu harus nempel ya. Jadi jangan lupa pencitraannya jangan sampai lepas sayang. Sebenarnya ya dengan Ibu Khofifah itu merujak, dengan Ibu Khofifah itu memotong buah-buahan gitu ya, itu membuktikan kalau Ibu Khofifah itu merakyat sayang ya. Membuktikan bahwa Ibu Khofifah ini adalah seorang ibu yang baik, motongin buah untuk anak-anaknya, untuk rakyat-rakyatnya, ngajakin rakyat-rakyatnya untuk makan buah-buahan supaya sehat, bergizi. Tapi balik lagi Ibu Khofifah, ini mohon maaf banget ya, gubernur itu bukan ajang MasterChef Ibu. Gubernur itu bukan mukbang, bukan mereview buah-buahan Ibu. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali Ibu memotong banjir di Sidoarjo? Kapan terakhir kali Ibu memangkas kemiskinan-kemiskinan di Jawa Timur? Kapan Ibu mengupas solusi untuk warga-warga Jawa Timur? Jangan-jangan yang dipotong cuma buah-buahan, bukan anggaran-anggaran publik yang tidak penting. Motong buah juga boleh Ibu, tapi rakyat-rakyat itu juga mau lihat kalau Ibu Khofifah itu bisa memotong anggaran-anggaran yang tidak penting, memotong anggaran-anggaran birokrasi yang ribet, bet. Buat kalian yang masih ngebelain Ibu Khofifah, saya mengerti gitu ya, nggak apa-apa ya, namanya membela pemimpin daerah sendiri gitu ya. Bahkan sampai ada yang bilang, ya nggak apa-apa, yang penting pemimpin bisa motong buah. Artinya kan sederhana toh yo. Betul sekali, Ibu Khofifah memang terlihat sebagai pemimpin yang sederhana. Tapi Ibu Khofifah, saya walaupun saya adalah warga Jawa Barat, tapi saya juga ingin melihat gubernur-gubernur di seluruh provinsi Indonesia itu bisa bisa memotong anggaran-anggaran koruptor gitu Ibu. Paling nggak memotong anggaran-anggaran yang bisa dikorupsi oleh pimpinan kepala daerahnya masing-masing. Buah-buahan itu memang sehat Ibu Khofifah, betul, kurma juga sehat, buah mangga, buah semangka, buah manggis, buah duren, itu rasanya enak dan memang sehat Ibu. Tapi ingat Ibu ya,
Rakyat itu juga butuh kebijakan, butuh kepemimpinan yang sehat juga, Ibu. Saya doakan Ibu Hovifah sehat selalu, makin kuat memimpin Jawa Timur. Semoga pisau yang Ibu gunakan untuk memotong buah-buahan, untuk memotong rujak, itu juga bisa dipakai untuk memotong urusan-urusan rakyat yang ruwet dan kusut, Ibu. Pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin daerah itu juga tidak dilihat dari seberapa tipis dan seberapa rapi dia bisa mengiris buah-buahan, tapi juga seberapa tajam irisannya dalam mengiris persoalan-persoalan rakyat. Di balik semua ocehan-ocehan gua yang penuh sarkasme di video ini ya, kita juga harus sadar, politik itu bukan sekedar suka atau tidak suka, tapi soal efektivitas dan soal transparansi. Jawa Timur itu adalah daerah provinsi yang besar, otomatis punya masalah yang besar juga. Bukan cuman butuh pemimpin yang bagus tampil di panggung, tapi juga harus tahan banting di lapangan. Sekian aja celotehan dari saya, video saya, sarkasme saya, lelucon saya, kritikan dan saran saya. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata dan kalimat. Semangat terus Bu Hovifah untuk memajukan Jawa Timur, karena bapak saya dari Jawa Timur. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, adalah fakta yang tak terbantahkan lagi. Ketika Khofifah Indar Parawangsa begitu diramai, dikecam, dihujat, dikritik, entah itu dari masyarakat di Provinsi Jawa Timur maupun rakyat Indonesia lainnya. Kekecaman ini datang, kritikan ini datang karena perilaku dari Gubernur Jawa Timur ini yang agak lain. Kenapa saya harus katakan agak lain? Ketika gubernur-gubernur lain yang ada di bangsa ini, mereka sibuk untuk melakukan efisiensi anggaran. Mereka sibuk untuk menyusun program-program baru untuk membangun daerahnya. Mereka sibuk untuk membuat gebrakan-gebrakan baru, gagasan-gagasan baru, atau kebijakan-kebijakan baru untuk membangun daerahnya. Khofifah Indar Parawangsa yang adalah Gubernur Jawa Timur ini malah sibuk untuk spill buah-buahan, malah sibuk untuk review makanan, seolah-olah masyarakat Jawa Timur ini memberikan kepercayaan kepada Khofifah Indar Parawangsa untuk menjadi influencer, untuk menjadi duta makanan, untuk menjadi vlogger makanan, bukan sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai hamba dari masyarakat Jawa Timur itu. Sangat disayangkan, sekelas gubernur punya jabatan dan punya kekuasaan yang benar-benar powerful yang dimiliki oleh seorang, tetapi disalahgunakan dan tampaknya dia sudah tidak peduli lagi dengan kritikan-kritikan pedas, dengan cacian dan makian yang datang entah itu dari masyarakat Jawa Timur maupun dari masyarakat non-Jawa Timur. Disinilah letak kekeliruan yang paling mendasar ketika kita sebagai masyarakat memilih seorang pemimpin yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa, yang tidak mampu untuk menciptakan hal-hal baru, yang tidak mampu untuk memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, tetapi dia lebih fokus untuk membranding dirinya. Dan menurut saya, hal-hal yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawangsa selama ini benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berkompeten, bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas, bahwa dia adalah pribadi yang mau mensejahterakan masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video yang kita simak barusan itu sebenarnya adalah cuplikan-cuplikan video yang menyindir dengan begitu pedas kepada Khofifah Indar Parawangsa ini. Saya sama sekali tidak menduga dan saya sama sekali tidak menyangka ketika di negara kesatuan Republik Indonesia ini ternyata ada seorang gubernur yang kelakuannya konyol. Ternyata ada seorang gubernur
walaupun dicaci maki, walaupun dikritik dengan begitu pedas, dia merasa bahwa dia tidak punya masalah. Kasus terbaru dari Provinsi Jawa Timur ini, bahwa ada korupsi di Bank Jatim yang nominalnya miliaran, mungkin mendekati triliunan. Tetapi seorang Khofifah Indar Parawangsa dia diam-diam baik. Seolah-olah di daerahnya tidak ada persoalan. Belum lagi ada cacian dari rakyatnya sendiri yang mengeluh tentang pajak, yang mengeluh tentang infrastruktur, yang mengeluh tentang pembangunan-pembangunan di sektor pendidikan maupun kesehatan. Sama sekali tidak digubris oleh Khofifah Indar Parawangsa. Saya sih berharap kalau memang ibu usianya sudah uzur, ibu sudah tidak mampu lagi untuk memimpin Provinsi Jawa Timur itu, serahkanlah kepada orang lain yang lebih berkompeten. Serahkanlah kepada orang lain yang mampu untuk membangun Jawa Timur itu menjadi lebih baik dari hari ini. Ibu semestinya malu bahwa berseberangan dengan ibu ada Provinsi Jawa Barat, di mana gubernurnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Ibu pun harus tahu bahwa masyarakat Jawa Timur hari ini lebih banyak memberikan apresiasi, lebih banyak memberikan dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur di Jawa Barat. Anda sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Timur semestinya malu, semestinya bisa introspeksi diri, semestinya bisa tahu diri. Kenapa rakyat saya tidak menyanjung saya? Kenapa rakyat saya tidak memberikan apresiasi kepada saya? Tetapi mereka malah memberikan apresiasi kepada gubernur di Jawa Barat. Semoga saja suara-suara yang datang entah itu dari masyarakat Jawa Timur maupun non-Jawa Timur bisa menyadarkan ibu bahwa ada hal yang tidak benar, ada hal yang tidak suka, sehingga ibu dituai kritik, sehingga ibu disoroti oleh masyarakat bukan karena apresiasi atas kinerja, tetapi kecaman atas kemunafikan, atas ketidakmampuan ibu untuk menjalankan amanah rakyat. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengirimkan link akun TikTok terhadap saya. Saya coba untuk membuka link akun TikTok itu, ternyata link akun TikToknya Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Saya mau tahu aja sih sebenarnya. Mungkin karena memang sebelumnya VT saya itu FYP yang mereview komennya netizen Jawa Timur yang meminta Bu Gubernur untuk tidak pulang. Mungkin orang yang mengirim VT ini atau link akun TikTok ini mungkin tujuannya biar saya kembali mereview mungkin ya. Cuman karena dikirimin link, saya terpaksa harus membuka itu link. Ternyata isinya itu akun TikToknya Bu Gubernur. Tak lihat VT-VT-nya itu luar biasa. Ada yang mereview pasir, sumur, terus kerikil, ada merpati, ada kurma. Jadi menurut hemat saya gitu, setelah saya renungkan secara mendalam bahwa ini adalah kelebihan Bu Gubernur Jawa Timur. Iya, selain menjadi seorang pemimpin, seorang gubernur, ia mampu menjadi influencer, food vlogger, Muslim traveler. Serius. Ini yang unik. Saya yakin gubernur-gubernur yang lain tidak mungkin memilikinya. Mau disandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, tidak mungkin Kang Deddy memiliki kayak gini nih. Uniknya gubernur Jawa Timur nih. Apa kalau cuma Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi kan bisanya cuma memperbaiki jalan. Iya kan? Kang Deddy Mulyadi cuma bisanya membarakkan anak-anak yang bermasalah. Iya kan? Belum tentu bisa mereview kurma. Belum tentu juga bisa mereview pasir. Apalagi burung merpati. Tidak mungkin mampu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau Gubernur Jawa Timur, lihai. Pasir aja, pasir. Itu direview sama Bu Gubernur kita ini, Bu Gubernur tercinta ini.
kelebihan yang luar biasa. Nah, kita masyarakat Jawa Timur perlu mengapresiasi kita punya gubernur yang mampu mengimprovisasi semua kreativitas anak muda. Food vlogger oke, endorsement oke, influencer oke, Muslim traveler oke. Coba, ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh gubernur lain. Jadi, untuk masyarakat Jawa Timur, mari kita berikan apresiasi buat gubernur kita ini. Jadi, selain beliau menjadi kepala daerah, beliau juga mampu mensinergikan kreativitas anak muda yang luar biasa, yang menyatu dalam dirinya. Food vlogger, Muslim traveler, influencer, reviewer, lumayan itu semuanya menyatu dalam diri gubernur Jawa Timur. Kalau cuma Kang Deddy Mulyadi, minggir, tidak level bagi gubernur Jawa Timur. Kang Deddy kan bisanya cuma memperbaiki jalan, ya kan? Membabat habis bangunan liar, memperbaiki aliran sungai, ya kan? Menertibkan anak-anak sekolah, ya kan? Kang Deddy Mulyadi kelebihannya cuma itu. Coba bandingkan dengan gubernur Jawa Timur. Lewat Kang Deddy Mulyadinya. Aduh. Jadi sekali lagi buat masyarakat Jawa Timur, mari kita apresiasi gubernur kita ini. Gubernur yang luar biasa, multi talent. Pokoknya multi talent pokoknya. Sekali lagi harus kita dukung. Hidup Bu Gubernur Jawa Timur. Aduh. Berkat Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa sing budal lunga kaji, akhire kami sebagai warga Jawa Timur dadi eruh bahwasanya di depan Masjid Nabawi iku owake doro Merpati-merpati di halaman Masjid Nabawi Madinah. Ono kurma ajwa Yang ditanam langsung oleh Rasulullah, ditanam di tanah haram Madinah, adalah kurma ajwa. Ono pasir sing masih angin mbebes. Pasir iku gak iso mobar mabur, wis gak ngara iso kelilipan. Dan anginnya kepecah. Subhanallah. Angin tidak membawa pasir ini berhamburan. Dan inilah Jabal Malaikat. Sebagai warga Jawa Timur, ayo jajal mariki badeken. Mariki gubernurmu iki nyepil apa maneh. Jajal tebakan, ayo. Akhirnya Khofifa nyepil buah kurma. Dan ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Jawa Timur. Nyepil kurma, ontani durung. Moga-moga nanti setelah kurma dia akan nyepil onta kan itu. Dan gak tanggung-tanggung, nyepilnya pun di perkebunan kurma. Teman-teman, saya menjadi heran ketika banyak kritikan soal nyepil buah. Di Arab Saudi nyepil batu. Kayaknya Khofifa itu semakin nantang ke masyarakat. Jadi semakin dia itu godain kita gitu loh. Wis bah karepe wong Jawa Timur ya wis, sing penting aku tetep seneng isok lunga kaji, sering ke mana? Ke Mekah, ya wis ndak mau tahu urusan masyarakat. Padahal teman-teman, di Arab Saudi kemarin pada saat musim haji banyak kekecewaan. Kita lihat konten-konten orang di Jawa Timur yang terlambat disusul oleh bis dari Musdalifah ke Mina, itu juga mengecewakan. Lu mestinya sebagai gubernur, nyepilnya itu ya pelayanan haji. Kok nyepil kurma, kok nyepil batu. Ayo teman-teman, kita viralkan konten-konten ini untuk kritikan kepada gubernur supaya gubernur itu sadar atau semakin menjadi terserah, supaya masyarakat Jawa Timur dari Banyuwangi sampai Ngawi semuanya sadar betapa gubernur kita itu tidak membela kepentingan masyarakat sing diurusi urusan pribadinya sendiri.
Oke guys, itu adalah kritikan-kritikan ataupun komentar-komentar yang datang dari masyarakat Jawa Timur kepada Ibu Kofifa Indar Parawangsa. Jujur, saya merasa sedih ketika seorang pemimpin dicaci maki sebenarnya. Tetapi sebagai rakyat, rasa amarah itu pasti akan datang kalau pemimpin yang telah kita pilih, yang telah kita berikan kepercayaan, pada akhirnya dia makan gaji buta. Yang menjadi persoalan bahwa segala fasilitas yang dinikmati oleh Kofifa Indar Parawangsa, segala gaji dan tunjangan yang diterima oleh Kofifa Indar Parawangsa ini, itu adalah uang rakyat. Itu adalah pajaknya rakyat. Wajar bila pada akhirnya rakyat kecewa. Wajar bila pada akhirnya rakyat mengkritik. Wajar bila pada akhirnya rakyat mencaci maki. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus tahan banting. Tahan banting terhadap kritikan-kritikan pedas dan cacian-cacian yang datang dari masyarakat. Kalau memang Anda tidak tahan banting, monggo, dipersilakan untuk cari posisi lain atau mengundurkan diri sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Timur itu. Adalah sebuah realita bahwa hari ini banyak sekali masyarakat dari Provinsi Jawa Timur yang mengeluh tentang infrastruktur, yang mengeluh tentang penghapusan pajak, dan masih ada begitu banyak keluh kesah yang disuarakan oleh masyarakat Jawa Timur lewat media sosial mereka kepada Ibu Kofifa Indar Parawangsa ini. Bahkan tidak sedikit pula kita menemukan ada saran-saran atau ada suara-suara yang datang dari masyarakat Jawa Timur itu sendiri yang meminta kepada Ibu Kofifa Indar Parawangsa ini kalau memang sudah tidak mampu lagi, silakan mengundurkan diri. Sebagai gubernur, Anda harus bisa mengevaluasi diri. Anda harus bisa mengintrospeksi diri. Hal-hal apa yang telah saya kerjakan, ataupun keputusan dan kebijakan ataupun gebrakan apa yang telah saya lakukan untuk masyarakat Jawa Timur ini. Anda sebagai seorang gubernur, tentu Anda punya hak eksekutif. Anda punya power yang sangat dan amat kuat untuk membangun Jawa Timur itu menjadi lebih baik dari hari ini. Suara ataupun jeritan-jeritan yang datang dari masyarakat Jawa Timur itu, sesungguhnya ini adalah tamparan keras kepada Anda sebagai seorang gubernur. Tetapi yang lebih memalukan lagi, ketika Anda seolah-olah tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Ketika Anda seolah-olah tidak peduli dengan suara, dengan jeritan, dengan teriakan yang datang dari masyarakat Anda. Yang menjadi persoalan bahwa kritikan-kritikan pedas ataupun cacian-cacian yang datang dari masyarakat Jawa Timur itu kini sudah viral di berbagai platform media sosial di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya bukan orang Jawa Timur, tetapi saya adalah orang dari Nusa Tenggara Timur. Tetapi saya mengetahui baik tentang pemberitaan-pemberitaan yang datang dari Provinsi Jawa Timur, yang menghujat ibu, yang mencaci maki ibu, yang memfitnah ibu, dan lain sebagainya. Tetapi sangat konyolnya ketika seorang Kofifa Indar Parawangsa dia melihat bahwa ini fine-fine saja. Ini biasa-biasa saja. Sekali lagi Bu, akan jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat kalau memang ibu sudah tidak mampu lagi untuk mengemban tugas dan amanah yang diberikan oleh masyarakat Jawa Timur, monggo dipersilakan ibu mengundurkan diri saja. Daripada ibu dicap
sebagai pribadi yang tidak berbobot, manusia yang tidak berkualitas, manusia yang tidak tahu diri, pemimpin yang tidak tahu untuk melayani rakyatnya, pemimpin yang makan gaji buta dan lain sebagainya. Karena entah sadar ataupun tidak sadar bahwa segala fasilitas yang ibu nikmatin hari itu datang dari rakyat. Mulai dari pakaian dalam, rumah, mobil dinas dan lain sebagainya, itu dibayar oleh rakyat. Itu yang seharusnya ibu introspeksi diri, yang seharusnya ibu tahu diri. Sesungguhnya sangat sedih ketika hari-hari belakangan ini ada begitu banyak kecaman yang datang dari masyarakat Jawa Timur, tetapi ibu malah sibuk untuk spill buah-buahan, untuk review makanan, review batu, review pasir. Apa manfaatnya? Dalam cuplikan video tadi adalah sindiran-sindiran pedas yang ditujukan kepada Khofifah Indar Parawangsa yang adalah orang nomor 1 di Provinsi Jawa Timur ini. Ibu seharusnya malu. Ibu seharusnya tahu diri bahwa yang rakyat butuhkan hari ini itu adalah kebijakan-kebijakan ibu yang berpihak kepada rakyat. Program-program dari ibu yang berpihak kepada rakyat, gagasan-gagasan yang lahir dari seorang Khofifah Indar Parawangsa untuk membangun Jawa Timur itu menjadi lebih baik dari hari ini. Itulah yang dirindukan oleh masyarakat Jawa Timur hari ini. Bukan ibu berbuat seolah-olah ibu itu adalah food vlogger untuk mereview makanan, mereview buah-buahan dan lain sebagainya. Tahu diri dong, Bu. Tahu malu. Pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video tadi sesungguhnya adalah tamparan keras untuk seorang Khofifah Indar Parawangsa. Kalau Khofifah Indar Parawangsa ini masih punya hati nurani, masih punya perasaan, masih ada rasa malu, sehingga dia bisa menyaring segala kritikan-kritikan pedas yang datang dari masyarakat Jawa Timur kepada dirinya ini. Semoga saja hal-hal yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawangsa ini tidak ditiru oleh gubernur-gubernur lain yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ingatlah bahwa kalian itu dipilih oleh rakyat, kalian itu dipercaya oleh rakyat, maka tugas kalian harus bisa melayani rakyat dengan setulus hati, menjadi hamba rakyat, menyelesaikan semua persoalan yang ada di daerah Anda masing-masing. Jangan Anda mengabaikan tugas pokok dan fungsi Anda sebagai seorang gubernur, karena itu pastinya akan sangat menyakitkan bagi rakyat Anda sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.